Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang trigonometri level 2 ya. Di sini kita udah punya soal, di mana di soal ini diketahui bahwa ada sebuah sudut theta yang berada di kuadran pertama, kemudian yang memenuhi persamaan 1 plus cos 2 theta sama dengan 2 sin kuadrat 2 theta, maka tan theta itu adalah, oke, kalau punya soal seperti ini, maka kita harus perhatikan nih syaratnya. Theta itu ada di kuadran pertama dan memenuhi persamaan ini. Maka dari sini kita bisa peroleh tuh sudut tetanya berapa besarnya. Oke, sekarang kita lihat 1 plus cos 2 theta sama dengan 2 sin kuadrat 2 theta. Sin kuadrat 2 theta itu sebenarnya merupakan 1 min cos kuadrat 2 theta. Dari mana kita dapat? Dari ini nih. Karena sin kuadrat 2 theta ditambah cos kuadrat 2 theta itu kan sama dengan 1. Maka sin kuadrat 2 theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat 2 theta. Sehingga persamaan ini kita bisa tulis kayak gini. 1 plus cos 2 theta itu sama dengan 2 dikali 1 min cos kuadrat 2 theta, ya kan? Sekarang kita kalikan tuh 1 plus cos 2 theta itu sama dengan 2 kali 1, 2 min 2 cos kuadrat 2 theta. Sehingga ini semua kita bisa bawa ke ruas kiri, sehingga kita akan peroleh 2 cos kuadrat 2 theta ditambah cos 2 theta min 1 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini bisa kita faktorkan nih. Sehingga kita akan peroleh 2 cos 2 theta min 1 dikali dengan cos 2 theta plus 1 sama dengan 0. Ini dapat dari mana kita faktorkan nih? Kita faktorkan, bagi teman-teman yang belum paham tentang faktoran, silakan nanti tonton, cek di playlist di channel ini. Di situ akan kita ajarkan cara memfaktorkan. Oke, kita lanjut. Dari sini kita punya, jadi cos 2 theta itu nilainya sama dengan setengah, atau cos 2 theta itu nilainya adalah min 1. Oke. Cos 2 theta sama dengan setengah. Ini kan setengah ini sama aja dengan, dari sini kita bisa peroleh 2 theta itu sama dengan 60 derajat, iya kan? Karena setengah itu kan merupakan cos 60 derajat, ya kan? Kemudian kalau cos 2 theta sama dengan min 1, ini kita akan peroleh 2 theta itu akan sama dengan 180 derajat. Jadi min 1 itu kan sama dengan 180 derajat. Cos 180 derajat, sorry. Oke, dari sini kita akan mendapatkan theta itu nilainya adalah 30 derajat. Kemudian dari sini 2 theta sama dengan 180 derajat. Sedangkan di sini kita punya theta itu akan berada di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama kan 0 sampai 90 derajat tuh. Jadi ini tidak memenuhi. Tidak terpenuhi. Karena ini tidak terpenuhi, maka kita dapatkan tetanya itu adalah 30 derajat. Oleh karena itu kita langkah kedua kita akan cari tan theta itu sama dengan tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Oke, jadi jawabannya adalah sepertiga akar 3. Jadi ingat ya, kalau menemukan soal yang kayak gini nih, ingat kita kita harus perhatikan betul syaratnya ya. Syarat tetanya itu berada di kuadran berapa
dan kemudian kita akan memanipulasi persamaan yang kita diberikan. Karena di sini ada sin kuadrat, maka sin kuadrat theta ini, 2 theta ini kita akan rubah ke dalam bentuk yang lain, yaitu 1 min cos kuadrat theta. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita udah punya soal dengan pertanyaan jumlah semua sudut alfa jika x, ini harusnya alfa nih. Alfa lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi per 2 yang memenuhi sin 3 alfa sama dengan cos 2 alfa. Oke, kita harus perhatikan betul bahwa syarat yang kita diberikan alfanya itu akan selalu berada di kuadran 1. Artinya sudut alfa itu berada dari rentang 0 sampai 90 derajat. Dan kalau di kuadran 1 mesti diingat tuh, semua fungsi trigonometri selalu bernilai positif. Itu pegang dulu tuh konsepnya. Sekarang kita jembrengin nih, sin 3 alfa. Sin 3 alfa itu kan sama dengan cos 2 alfa. Sekarang sin 3 alfa ini bisa kita manipulasi dengan menggunakan sudut yang berelasi. Jadi sin 3 alfa itu sama aja dengan cos 90 min 3 alfa. Iya kan? Karena acuan kita adalah 90 derajat, maka yang awalnya sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Oke. Kemudian ini sama dengan tadi cos 2 alfa. Oke, kalau kita udah punya persamaan trigonometri kosinus seperti ini, maka kita harus ingat rumus yang ini nih. Kalau kita punya cos x itu sama dengan cos A, maka ini akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu plus minus A ditambah dengan K dikali 2 pi. Oke. Jadi kemungkinan yang 2 ini yang akan kita uji. Oke, sekarang kita uji ya. Ini kita punya kan yang pertama 2 alfa, kita ambil positif dulu ya. 2 alfa itu sama dengan 90 min 3 alfa. Jadi ini kita punya 5 alfa sama dengan 90. Jadi alfa kita di sini punya adalah 18. Oke. Ini yang pertama nih, 18. Kemudian yang kedua kita punya minus 2 alfa, ya kan? Minus 2 alfa. Bukan, sorry. Ini ya minus 2 alfa sama dengan 90 min 3 alfa. Oke. Sehingga ini kita punya alfa itu sama dengan 90. Oke. Jadi kita udah punya nih alfanya itu 18 dan 90. Sekarang kita langkah yang kedua, kita akan mencari jumlah sudut alfa yang memenuhi syarat. Oke. Jadi jumlah semua sudutnya adalah, jadi jumlah semua sudutnya yaitu 18 derajat ditambah dengan 90 derajat. Ini kan sama dengan 108 derajat. 108 derajat itu bisa kita tulis menjadi 3/5 pi. Jadi jumlah seluruh sudut yang memenuhi syarat yang ini nih, 0 sampai 90 derajat ini adalah 3/5 pi. Oke, sekian pembahasan soal trigonometri level 2 kita. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal trigonometri level 3. Pada video sebelumnya kita udah belajar tentang trigonometri level 1. Artinya satu langkah sudah bisa kita selesaikan soalnya. Kemudian yang kedua, sekarang level 2 ini kita dengan 2 langkah kita udah bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Kemudian untuk next kita akan belajar tentang level 3. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Barangkali bermanfaat untuk sahabat kita di luar sana, karena kita tidak tahu di titik mana kita akan menginspirasi orang lain. Terima kasih sekali lagi dan salam matematika.